Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi SAW yang sangat mulia dan agung. Siapakah beliau? Mari kita dengarkan kisah beliau. Ia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Beliau pula salah satu dari 6 sahabat yang terpilih sebagai ahli syura, Dewan Musyawarah, ketika hari pemilihan khalifah setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dialah salah satu dari para sahabat yang sudah berfatwa di kota Madinah. Sementara Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dialah seorang yang bernama Abdu Amr pada masa jahiliyahnya. Setelah beliau masuk Islam, Rasulullah SAW memanggil beliau dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam agama Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Arqam, yaitu 2 hari setelah keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siksaan dan gangguan di jalan Allah tak luput dari dirinya, sebagaimana yang diterima oleh kaum muslimin yang lain. Ia pun bersabar sebagaimana kaum muslimin yang lain bersabar. Ia pun teguh bersama kaum muslimin, dan ia pun jujur, demikian pula kaum muslimin yang lain jujur dalam iman mereka. Hingga akhirnya ia menyelamatkan agamanya ke negeri Habasyah bersama kaum muslimin yang lain. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Ia pun termasuk para muhajirin yang berhijrah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansar, ia pun dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Maka Sa'ad bin Rabi' al-Ansari berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku adalah penduduk kota Madinah yang paling banyak hartanya. Aku memiliki 2 kebun dan 2 istri. Maka lihatlah kebun-kebunku. Mana yang engkau sukai akan aku berikan untukmu. Silahkan pilih juga salah satu dari istriku. Mana yang lebih engkau cintai, maka aku akan ceraikan untukmu." Abdurrahman bin Auf pun menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar." Sa'ad pun menunjukkan di mana letak pasar tersebut, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mulai berdagang. Dia pun mulai transaksi, melakukan penjualan dan pembelian, mendapatkan keuntungan walau terkadang pernah mengalami kerugian. Tak butuh waktu panjang, akhirnya Abdurrahman bin Auf bisa mengumpulkan mahar, hingga dengan itu dia pun bisa menikahi seorang wanita. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa minyak wangi. Nabi SAW pun mengatakan, "Mahyam ya Abdurrahman, ada apa gerangan ini, wahai Abdurrahman?" Beliau melihat ada yang lain dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, karena beliau saat itu adalah pengantin baru yang wangi. Beliau pun menjawab, "Aku sudah menikah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mahar apa yang engkau berikan, wahai Abdurrahman?" Beliau menjawab, "Beberapa takaran emas, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Adakanlah pesta walimah walau dengan anak kambing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dan memberkahi hartamu." Abdurrahman radhiyallahu anhu pun berkata, "Maka dunia telah terbuka lebar untukku, sampai-sampai kalau aku mengangkat sebuah batu, pasti aku dapatkan emas atau perak di balik batu itu."
Abdurrahman bin Auf tak ketinggalan dalam perang Badar. Ia berjihad dengan sebenar-benarnya jihad di jalan Allah. Dalam pertempuran, beliau berhasil membunuh salah satu musuh Allah, yaitu Umair ibnu Uthman ibnu Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, ia tetap kokoh dan teguh, walau kekuatan kaum muslimin pada saat itu dan pasukan kaum muslimin digoncang. Ia tetap berdiri kokoh di atas kakinya, tidak mundur, tatkala pasukan kaum muslimin lainnya kocar-kacir berlarian. Hingga ia keluar dari pertempuran itu dengan mendapatkan 20 sekian luka dari sabetan pedang. Bahkan ada luka yang sangat-sangat dalam dan parah, sampai-sampai tangan bisa masuk ke dalam luka tersebut. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan badan dan jiwa beliau masih terhitung sedikit dibandingkan jihad beliau dengan mengorbankan harta yang beliau miliki. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan tempur. Beliau berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Bersedekahlah kalian, karena aku ingin mengirim sebuah pasukan." Dengan cepatnya Abdurrahman bin Auf segera pulang ke rumahnya dan bersegera pula ia kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku memiliki 4.000. 2.000 aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2.000 sisanya aku tinggalkan untuk anak-anak dan keluargaku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahi harta yang engkau infakkan dan yang engkau simpan." Dalam peristiwa perang Tabuk yang dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perang Tabuk adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Pada saat itu kebutuhan perang, baik harta demikian pula pasukan, sangat besar. Pasukan musuh waktu itu berjumlah sangat banyak, yang mana musuh kaum muslimin pada saat itu adalah pasukan Romawi. Sementara itu, di kota Madinah sedang musim paceklik dan sangat dibutuhkan untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang dan lama. Persediaan bekal dan kendaraan serba sedikit, serba terbatas, bahkan apa adanya. Sehingga sebagian sahabat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk bisa ikut bertempur. Namun mereka ditolak karena tidak ada bekal yang mereka miliki, baik kendaraan ataupun persenjataan. Mereka pun pulang ke rumah mereka dengan linangan air mata, merasakan dan menahan beban kepiluan dan kesedihan karena mereka tak memiliki apapun untuk diinfakkan di jalan Allah. Mereka pun dijuluki dan diberi gelar dengan orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan yang ikut bertempur bersama Rasul alaihissalam, mereka dikenal dan dijuluki sebagai pasukan yang kesulitan. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk berinfak. Maka berbondong-bondong kaum muslimin, mereka menginfakkan harta mereka, menjawab panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf juga termasuk dari sekian orang-orang yang ikut menyumbang dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Ia menyumbang 200 uqiyah emas, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh, aku melihat Abdurrahman telah berdosa. Ia telah menyumbangkan seluruh hartanya tanpa menyisakan untuk anak dan keluarganya." Kata Nabi SAW, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk keluargamu?" Beliau pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah tinggalkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih banyak lagi, wahai Rasulullah."
berapa jumlahnya? Rasulullah SAW bertanya kembali. Beliau pun menjawab, sebanyak yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, berupa kebaikan dan balasan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasukan kaum muslimin pun bertolak menuju Tabuk. Pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Abdurrahman bin Auf di atas yang lainnya. Kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain dirinya. Waktu salat telah tiba. Rasulullah SAW tatkala itu sedang tidak berada di tempat, sehingga Abdurrahman radhiyallahu anhu lah yang tampil sebagai imam salat. Ia memimpin kaum muslimin dalam salat mereka. Pada rakaat terakhir, datanglah Rasulullah SAW. Beliau salat dan mengikuti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Manakah yang lebih mulia dan manakah yang lebih utama dari seseorang yang mengimami salat makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia? Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.